Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Uli Fitria. Di video kali ini saya mau share tentang saya melahirkan sesar dengan menggunakan BPJS. Nah, kira-kira apa aja sih persyaratan dan prosedurnya, dan bagaimana persyaratan dan prosedur untuk membuat BPJS bagi bayi yang baru lahir. Berbicara soal biaya persalinan adalah hal yang paling menakutkan bagi sebagian masyarakat. Kenapa? Karena telah diketahui bersama, biaya melahirkan itu tidaklah sedikit dan bisa dikatakan mahal. Oleh karena itu, para ayah wajib menyiapkan dana persalinan dari jauh-jauh hari. Nah, beruntung bagi mereka yang telah memiliki fasilitas kesehatan untuk melahirkan istrinya dari kantor, bisa berupa asuransi ataupun BPJS. Lalu bagaimana yang tidak memiliki keduanya? Mungkin bagi sebagian yang memiliki rezeki yang lebih, membayar secara pribadi itu tidak menjadi masalah, karena mereka juga pastinya mempertimbangkan kualitas serta pelayanan yang akan diterima. Lalu bagaimana yang memiliki budget terbatas? Nah, bagi para ayah dan para ibu diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Caranya sekarang udah nggak ribet, nggak pakai susah-susah datang ke kantor BPJS. Moms cukup mendownload aplikasi JKN Mobile di Play Store, lalu di situ tinggal daftar aja seperti biasa. Nanti biasanya aktif setelah 14 hari kerja. Nah, alhamdulillahnya saya memiliki BPJS itu dari kantor suami, jadi dibayarkan oleh perusahaan. Dan saya itu mendapatkan fasilitas yang kelas 1. Tapi vaskesnya masih ada di alamat orang tua saya di Jakarta. Sementara saya dan suami itu stay-nya di Depok. Jadi kan pada saat pandemi ini kan PSBB ya, jadi tidak memungkinkan selama saya hamil itu cek, kontrol atau melahirkan di sana. Jadi akhirnya saya memindahkan vaskes dari Jakarta ke Depok, dan tentunya vaskes yang terdekat dari rumah saya. Dan itu juga perubahan vaskesnya cukup melalui aplikasi tersebut di JKN Mobile. Tinggal pilih ubah data peserta dan pilih vaskes yang terdekat. Nah, vaskes itu kan ada 3 ya Moms ya, puskesmas, klinik bersalin, dan dokter umum. Nah, kebetulan saya pilih yang puskesmas yang terdekat. Nah, singkat cerita, memasuki trimester ketiga di bulan ke-8 itu saya berniat untuk membuat surat rujukan untuk melahirkan normal, karena puskesmas yang di dekat rumah saya itu peralatan medisnya dan tenaga medisnya itu tidak support, jadi harus dirujuk ke puskesmas yang lebih tinggi di tingkat kecamatan. Jadi harus disiapkan surat rujukan. Awalnya niatnya seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu tidak langsung tuh keluar surat rujukannya. Jadi saya harus dicek terlebih dahulu, dan waktu itu hasilnya ternyata habis saya rendah, hanya 7 dari 12. Dan sebelumnya saya juga sempat mengalami pendarahan. Nah, mengingat kondisi saya yang seperti itu, bidan pun di puskesmas tidak berani mengeluarkan surat. Akhirnya saya justru dibuatkan surat rujukan untuk pemeriksaan USG di rumah sakit. Oh iya Mas, untuk pemeriksaan USG sendiri itu bisa di cover oleh BPJS. Jadi selama kehamilan, cek USG itu hanya di cover oleh BPJS hanya sekali. Jadi selama saya hamil itu, kontrol kehamilan, untuk obat-obatannya itu di cover oleh BPJS, hanya USG-nya saja tidak. Saya waktu itu USG di dokter umum itu bayar mandiri. Jadi sekali USG itu saya bayar 120.000. Tapi yang kali ini di trimester akhir USG ke rumah sakit saya free, tidak bayar, karena dapat surat rujukan dari puskesmas dan itu ada indikasi. Nah, ternyata setelah diperiksa oleh dokter rumah sakit, terlihat saya itu mengalami placenta previa. Nah, kata dokternya, kan karena usia kehamilan saya saat itu sudah 36 minggu 6 hari, jadi tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Oleh karena itu dokter
meminta saya harus ditindak operasi saat itu juga. Nah, karena posisinya mendadak, nggak perlu tuh nyiapin surat rujukan lagi dari puskesmas, jadi langsung aja udah dari dokternya sendiri. Nah, di hari yang sama akhirnya suami pergi ke bagian administrasi untuk melengkapi berkas-berkas untuk melahirkan dengan BPJS. Saat itu persyaratannya hanya fotokopi KTP suami istri sama yang aslinya juga dipersiapkan ya, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi kartu BPJS. Oh ya Mams, kan meskipun kita daftar lewat JKN Mobile itu bisa kok di download, nanti tinggal di print aja. Atau kalau misalnya nggak sempat ngeprint, yang penting itu kita tahu nomornya, nanti nggak diunjukin aja ke bagian administrasi. Tapi kalau bagusnya sih di print aja ya, karena kan pada saat melahirkan nanti setiap pada saat pendaftaran awal kemudian urus obat itu dokumennya selalu dimintakan oleh pihak rumah sakit gitu. Dan yang keempat itu jangan lupa membawa buku KIA yang warna pink itu untuk mengetahui kondisi kehamilan kita. Nah, sementara suami menyiapkan persyaratan untuk saya masuk rumah sakit untuk mulai rawat inap, saya saat itu rapid test. Nah, untuk rapid testnya sendiri itu tidak di cover oleh BPJS Mams. Itu biayanya 150.000 dan ada biaya APD itu sebesar 50.000. Nah, alhamdulillah saya di rumah sakit itu selama 4 hari. Seharusnya kan kalau peserta BPJS hanya 3 hari ya. Jadi selama 3 harinya itu saya di cover oleh BPJS. Nah, kenapa saya bisa sampai 4 hari? Karena pada saat itu dokternya tidak praktek, jadi saya belum diizinkan pulang. Padahal saya di hari kedua sebenarnya udah sehat gitu. Jadi di hari keempatnya itu saya baik secara pribadi. Dan ada lagi, nah waktu itu kan suami dikasih pilihan oleh pihak rumah sakitnya mau pakai obat-obatan full dari BPJS atau mau menebus obat yang paten. Nah, alhamdulillahnya suami saya menebus obat yang paten, jadi supaya saya juga cepat pulih gitu dari operasi. Jadi yang obat patennya itu tidak di cover oleh BPJS, tapi yang obat-obatan dari BPJS pun tetap diberikan ke pasien. Seperti itu. Nah, lalu apalagi ya, kalau dari segi pelayanan sih, kalau menurut saya pribadi ya, kan saya ada di kelas 1 di rumah, saya ada di rumah sakit itu bukan RSUD tapi di rumah sakit ibu dan anak. Itu satu kamar berdua, itu kamarnya lumayan kok, cukup luas, nyaman, ada AC-nya, terus ada tempat space buat yang nunggu, enak sih, pelayanannya juga bagus, tidak ada yang membedakan dengan peserta umum gitu. Dan yang saya paling suka itu susternya itu benar-benar support banget, benar-benar ngedampingin, merasa diperhatikan lah. Jadi saya pribadi benar-benar cukup puas gitu, kayak ngerasa kayak ada di ruang VIP kalau saya pribadi ya. Nah, mungkin kalau ini kali ya, tiap rumah sakit juga bisa beda-beda ya. Alhamdulillah saya di rumah sakitnya cukup puas walaupun saya hanya peserta BPJS. Nah, untuk bayi saya, kan bayi saya itu kalau yang udah nonton video saya yang soal pengalaman melahirkan pasti tahu bayi saya pada saat itu masuk ke ruang perina, dan itu kondisinya karena dia kekurangan oksigen, jadi harus dirawat di ruang perina selama 7 hari. Nah, awalnya sempat khawatir, aduh masuk perina pasti biaya besar kan. Nah, waktu itu saya belum menyiapkan BPJS untuk bayi saya. Nah, ternyata bagi para moms atau ayah itu ternyata udah bisa menyiapkan BPJS bagi calon bayi sejak usia kandungan 7 bulan. Persyaratannya hanya menyiapkan KTP, KK, kemudian kartu BPJS, buku KIA, dan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa si ibu A ini benar sedang hamil gitu. Nah, dengan surat itu sudah bisa membuat BPJS untuk calon bayi, tapi namanya baru hanya bayi nyonya Ulil misalnya kayak gitu. Nah, walaupun saya waktu itu
belum bisa, alhamdulillahnya ternyata bisa tuh bikin BPJS mendadak. Jadi pada saat dilahirkan, akhirnya suami saya langsung ke bagian administrasi untuk langsung buat BPJS untuk bayi saya. Tapi waktu itu juga belum ada namanya, hanya bayi nyonya Ulil kayak gitu. Alhamdulillah di cover. Itu sebenarnya biaya cukup besar untuk bayi saya sendiri. Selama perawatan di Perina 7 hari itu total senilai 15 juta sekian, hampir 16 juta itu di cover oleh BPJS. Terima kasih BPJS, alhamdulillah. Jadi kurang lebihnya seperti itu Moms, pengalaman saya menggunakan BPJS. Ternyata gak ribet ya Moms ya, asal kita mau ikutin alurnya ternyata nggak susah. Apalagi kan sekarang udah didukung dari aplikasi JKN Mobile, nggak perlu tuh repot-repot datang ke kantor, panas, jauh, ngantri pula. Nah, tinggal lewat aplikasi itu semuanya jadi mudah deh. Dan saran saya untuk buat BPJS saya sendiri, jangan mendadak Mams, harus dari jauh-jauh hari, kalau bisa sih dari awal kehamilan. Karena kan ada masa tunggunya juga ya, 14 hari kerja. Dan pastikan itu kartunya harus selalu aktif, dan bayar preminya atau iurannya harus lancar. Dan kalau misalkan kita buat dari awal kan juga enak, jadi selama kehamilan, selama kontrol, untuk obatnya kan juga di cover oleh BPJS. Oke, sekian gitu aja Mams sharing dari saya, semoga bermanfaat ya Mams. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.